Ternyata dimungkinkan untuk diajukan restoratif justice atau penghentian penuntutan. Kalau sebelumnya? Apa ya Pak ya? Jangan lagi ya Pak ya? Nggak mampu ya? Iya. Nggak mampu beli buat belajar anak? Boro-boro itu Pak, buat beli beras juga susah Pak. Kerja apa Pak? Kerja apa? Mungkin ini pengalaman yang berharga bagi Comara Saipul alias Kombet, usia 41 tahun, warga Kampung Kubang, Desa Sakawayana, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Ayah 4 anak ini sempat berurusan dengan hukum karena nekat mengutil atau mencuri telepon genggam di kantor desa Sakawayana Selasa 7 September 2021 lalu. Kejaksaan Negeri Garut membebaskan melalui proses restoratif justice atau penghentian proses hukum dengan berbagai pertimbangan yang sudah melalui tahap pengkajian, termasuk proses mediasi antara korban dan tersangka yang disaksikan kepala desa dan tokoh warga. Kepala Kejaksaan Negeri Garut Nepa Sari Susanti mengatakan bahwa Comara berhak mendapatkan proses restoratif justice karena Comara nekat mencuri telepon genggam akibat kebutuhan untuk belajar daring anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Peristiwa itu terjadi saat Comara datang ke kantor desa Sakawayana untuk meminta beras karena tak mampu membeli beras. Saat akan pulang, Comara melihat sebuah telepon genggam di kantor desa. Saat itulah Comara mengambil telepon genggam dengan maksud untuk diberikan kepada anaknya dipergunakan untuk belajar daring. Korban sendiri yang tak lama mengetahui pelakunya adalah Comara, lalu melaporkan kepada kepala desa setempat. Kepala desa memanggil Comara. Comara sendiri saat diinterogasi mengakui perbuatannya dan mengembalikan telepon genggam tersebut kepada korban. Penghentian penuntutan terhadap Comara yang bersangkutan itu dikenai pasal 362 pencurian karena yang bersangkutan melakukan pencurian di kantor desa. Pada saat itu yang bersangkutan kalau tidak salah pada bulan September ya, yang bersangkutan meminta beras karena yang bersangkutan tidak mampu, datang ke desa, ke kantor desa, dia mengambil atau meminta beras tersebut. Pada saat mau keluar ruangan di pos pelayanan di depan itu dia melihat ada HP tergeletak di atas meja, dia ambil, dia bawa pulang gitu. Tidak berapa lama kemudian korban ada namanya Selfie, Ibu Selfie ya betul, dia SMK kelas 2 anak PKL di kantor desa, merasa kehilangan akhirnya melapor dengan aparat desa. Nah situasi pada saat itu di kantor desa itu tidak ramai dan hanya diketahui Comara saja yang ada di situ sehingga mudah diketahui. Comara langsung dipanggil, yang bersangkutan mengaku mengambil dan HP-nya langsung dikembalikan. Tetapi korban pada saat itu mungkin karena supaya tidak ada gejolak main hakim sendiri, dia diamankan ke kantor polisi. Kemudian prosesnya ini oleh tim Pak
Kasipidum sendiri Pak Ari dan tim ketika meneliti berkas perkara yang diajukan pada tahap 2, pada tahap 1, kemudian selanjutnya kita analisa bersama terhadap Comara ini, ternyata dimungkinkan untuk diajukan restoratif justice atau penghentian penuntutan. Alasannya apa ini, Bu? Alasannya memang yang bersangkutan ingin sekali memiliki HP tersebut untuk anaknya yang sekolah daring. Nah, si Comara juga ini baru pertama kali dia melakukan ini. Jadi Kalau- terhimpit kebutuhan sekolah anak. Ya, antara lain seperti itu. Kemudian kan juga kita bisa lihat bahwa dia memang orang yang tidak mampu sampai meminta beras ke tempat desa. Dan kalau untuk persyaratan restoratif justice ini, selain yang bersangkutan baru pertama kali melakukan kejahatan ini, kemudian nilai kerugiannya kurang lebih di bawah 2.500.000. Dan yang pasti HP-nya juga belum sama sekali digunakan atau dipakai oleh si Comara, digunakan oleh Comara, dikembalikan lagi langsung ke korban, dan korban juga intinya tidak dirugikan sama sekali karena bisa tetap menggunakan Sempat HP pernah tersebut. ditahan dulu, Bu, ini? Sempat ditahan karena kan prosesnya kan dari penyidikan, dari Polres. Kan kami menerima limpahan perkara dari Polres. Kalau sebelumnya ini dituntut berapa ini, Bu? Ditahan berapa lama, Bu? Oh, ditahan sebulan lebih lah, dari September kan kejadiannya September. Kalau Sekarang tuntutan sebulan. pasalnya berapa tahun? Ancamannya. Di bawah 5 tahun. 5 tahun. 362. Bu, dengan kemudian restorasi justice ini otomatis perkaranya selesai. selesai kita hentikan. Kita tadi pagi didampingi ada Pak Kajati, ada Pak Wang Kajati, kemudian Aspidum dengan direktur dari Jampidum. Kita expose, kita sampaikanlah alasan-alasan tentang Comara ini, kemudian menyetujui untuk dihentikan perkaranya, kasusnya. Sementara itu, selain dibebaskan dari tuntutan kasus pencurian, Kejaksaan Negeri Garut memberikan bantuan berupa telepon genggam bagi Comara agar dipergunakan untuk belajar daring kedua anaknya di rumah. Kepala Kejaksaan Nepasari Susanti berpesan agar Comara bisa memanfaatkan telepon genggam tersebut untuk hal positif. Selain itu, pihaknya berpesan agar Comara tak mengulangi perbuatannya, yaitu melakukan pencurian. Kami berikan berguna untuk bapak dan keluarga, terutama untuk anak. Ya. Dan semoga jangan sampai ini diulangi lagi sesuai dengan keinginan bapak dalam perjanjian perdamaian dengan korban. Sementara itu, Comara dengan rasa haru, dia menangis dan mengucapkan banyak terima kasih atas pemberian 1 unit telepon genggam. Comara mengaku jika dirinya benar-benar tak mampu membeli telepon genggam. Pak, terima, Pak. Comara mengaku jika dirinya benar-benar tak mampu membelikan telepon genggam bagi anaknya yang tiap hari merengek meminta dibelikan telepon genggam agar bisa belajar secara online atau daring. Menurutnya, jangankan untuk membeli telepon genggam, untuk membeli beras pun Comara mengaku kesulitan. Karena Comara tak memiliki pekerjaan tetap, dia bekerja serabutan di kampungnya. Yang lahir kemarin nggak sempat lihat anaknya lahir. Udah di sini. Oke, boleh tanya, Pak? Anaknya berapa, Pak? 4. Nih. Usia berapa aja? Yang 12 tahun satu kelas 6, yang kedua 6 tahun setengah, yang ketiga 3 tahun setengah, yang kemarin saya lagi di sini. Oh, baru lahir. Ya, tanggal 12 kemarin. Pak, pas ngambil HP memang kebutuhan untuk belajar anak, Pak? Buat belajar anak, dan saya butuh beras, saya minta beras, kelihatan ada Beras. HP di Beras. minta beras ya ke desa, saya dikasih beras. Pas saya mau pulang lihat HP, saya ambil. Anak kan minta terus HP, Pak. Oh, Bapak Saya nggak mampu ya? Iya. Nggak mampu beli buat belajar anak? Boro-boro itu, Pak, buat beli beras juga susah, Pak. Kerja apa, Pak? Kerja apa? Kerja apa, Pak? Sekarang nganggur, Pak. Sebelumnya? Sebelumnya saya ikut dagang lah, diikuti. Terus buru ayam di rumah ternak ayam gitu, kecil-kecilan, ternak ayam. Pak, dengan kejadian ini akan mengulangi lagi? Insya Allah enggak saya, Pak. Hari ini dibebaskan, senang nggak, Pak?
bukan senang lagi Pak, senang banget Pak. Masih ada keadilan dari Bapak Jaksa, Bapak Hakim, dari Garut. Jaksa ya. Terima kasih banyak, saya udah dibebasin. Mendapatkan keadilan dari Bapak Hakim dan Jaksa, Bapak Jaksa dan lebih. Itu dapat apa Pak? Barusan. Ya, Dapat handphone Pak. dari siapa? Dari Ibu Bapak Kejari. Ibu Bukajari. Untuk Ibu ini Kejari. keperluan sekolah ini, Pak? Iya buat anak saya Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak Komara. Terima kasih. Adapun Kepala Desa Sakawayana mengatakan bahwa Comara merupakan warga yang tak mampu, sehingga pihaknya memaklumi perbuatan Comara dan sepakat dengan pihak kejaksaan untuk membebaskan Comara dari tuntutan atas kasus tersebut. Dia itu sangat membutuhkan lah, karena apa, kerjanya cuma jadi tukang ojek. Jadi ya kita juga tahu gimana rasanya kalau jadi tukang ojek, perharinya dapat berapa. Dia itu ya tadinya nggak niat juga mungkin mengambil, tapi kebetulan mungkin dia pas kebetulan melihat ada, lagi pula anak orang-orang yang di sana juga yang bekerja lagi lengah lah istilahnya. Dia habis belikan dikasih beras sedikit, terus dia mau pulang malah ngambil HP Pak. Terus dalam kejadian ini Pak, perhatian dari desa sendiri terhadap warga yang Bapak seperti apa Pak? Ya insya Allah sebenarnya bagi kita yang tidak mampu kami langsung selalu mengajukan untuk mendapatkan bantuan. Apalagi sekarang kan ada program yang dari PKH, dari BPNT juga, program BLT dari desa. Alhamdulillah semuanya kita catat dan saya ajukan untuk mendapatkan bantuan. Kalau korban ini dapat bantuan dari PKH? Kalau nggak salah yang dapat BPNT. Oh enggak. Oh yang dapat dari desa, dari BLT dari desa. Dapat ya. BLT dari desa dapat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya alhamdulillah Pak. Kasih ya, Pak. Terima kasih Pak.